It's my baby. It's my love. Touching you slowly. Love how you hold me. I was a player. That was the old me. I sent to pay ya for something holy. Got naked and showed me. Girl, someone's been lonely. Yeah. Selamat siang penonton dan permisa yang masih setia bersama kami di acara Time Zone Show. Saya Irene. Dan saya Delia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Bersama kami 15 menit ke depan akan menemani kalian dengan para narasumber hebat dan luar biasa dengan tema Work Life and Education Blends. Narasumber kita kali ini adalah seorang mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dan juga seorang pekerja. Siapa sih mereka? Mari kita sambut narasumber kita, Eni Listiani dan Anissa Junior. Boleh diperkenalkan diri kepada penonton. Halo semuanya, saya Eni Listiani. Silakan. Halo semuanya, nama saya Anissa Junior. Oke, terima kasih kepada Kak Eni dan Kak Anissa. Sebelum masuk ke percakapan kita, bagaimana nih kabar Kak Eni dan Kak Anissa? Baik. Oke, kami mulai pada pertanyaan pertama. Orang biasanya kuliah untuk bekerja. Nah, kalian sudah bekerja. Apa yang membuat kalian berpikir untuk melanjutkan studi? Kalau saya sebenarnya kuliah itu adalah mimpi dan goal saya. Jadi saya ingin menjadi wanita karir yang maju dan juga mempunyai edukasi yang bagus. Jadi saya melanjutkan untuk akhirnya memutuskan untuk kuliah. Juga saya pengen membuat orang tua saya itu bangga, sama membuat diri saya sendiri bangga. Jadi ada hasilnya gitu merantau di Jakarta. Oh gitu. Kak Anissa? Kalau saya, karena saya dari awal pengen sekali kuliah, tapi karena faktor ekonomi yang membuat saya mesti bekerja dulu baru bisa kuliah. Dan pendidikan juga penting menurut saya. Dengan pendidikan saya tidak mudah direndahkan oleh siapapun serta membuat orang tua saya bangga. Wow, jawabannya sangat menarik ya. Selanjutnya, bagaimana mengimbangi pekerjaan dan kuliah serta kehidupan Anda? Menurut saya bekerja sudah sangat melelahkan, ditambah dengan kuliah pasti terasa berat dan ditambah yang tanggung jawab kalian. Oke, jadi sebenarnya ini sangat melelahkan untuk saya karena saya seminggu itu full kerjanya. Hari Senin saya libur. Jadi di sela-sela libur itu biasanya saya atur waktu untuk hangout sama teman-teman, kayak cuman ngopi-ngopi, jalan bareng, nge-mall gitu. Nah, kalau untuk pendidikan biasanya kayak tugas-tugas kuliah itu saya kerjakan di saat istirahat lagi kerja. Jadi malamnya saya tinggal tidur. Kalau Kak Anissa? Kalau saya, karena saya seorang part-timer, saya jadi masih bisa membagi waktu antara kerjaan sama kuliah. Jadi di saat saya kuliah, pasti saya bakal dikasih kesempatan untuk libur kerja. Jadi saya setelah kuliah, biasanya saya masih bisa menyempatkan waktu untuk ketemu teman-teman dan mengerjakan tugas-tugas. Sudah bisa kita bayangkan ya lelahnya. Nah, kenapa ngambil jam reguler bukan jam karyawan? Sebenarnya kalau di restoran aku itu kan konsepnya restoran and bar, semi bar gitu. Jadi banyak rush hour-nya justru di malam hari. Itu kenapa alasan saya ambil jam kuliah itu reguler. Kayak misalnya kita shift pagi, otomatis saya bisa ngajuin kayak shift masuk siang. Itu pun karena sudah persetujuan sama bos saya. Jadi pesan saya ini untuk teman-teman yang memang posisinya seperti kita, pekerja tapi pengen ngelanjutin kuliah, itu saya saranin mungkin bisa dengan seenggaknya kasih tahu dulu ke atasan kita, karena kan pendidikan itu memang sangat penting ya untuk kita. Nggak mungkin orang pas kita ngajuin kita mau pintar, kita mau maju, lalu ditolak sama atasan atau sama bos kita. Jadi harus berani gitu sih. Kalau saya ngambil jam reguler karena menurut saya itu jam yang bisa masuk di sela-sela kesibukan saya bekerja.
karena kalau misalnya saya mengambil jam malam itu malah menyulitkan saya untuk bekerja. Jika saya masuk pagi, saya baru bisa pulang itu sekitar jam 6 sore. Oke. Lalu di mana sih kalian tahu tentang Universitas Bina Sarana Informatika? Saya awalnya itu dari teman. Jadi teman saya itu wisuda di tahun 2021, dia lulusan manajemen dan bisnis. Dari situ mulai kita kayak ngobrol-ngobrol. Mulai dari situ saya kebuka pikirannya untuk ngelanjutin pendidikan lagi, dan dari situ juga saya mulai kayak aduh apa sih BSI gitu. Jadi cari-cari di Google, terus akhirnya dapat kayak brosur gitu. Aku datengin fakultas yang terdekat, baru ketemu sama adminnya, dikasih nomor WhatsApp. Dari situ saya mulai tanya-tanya, dikasih link akses yang buat pendaftaran. Untuk Vanessa? Kalau saya pribadi, abang saya sebelumnya berkuliah di Universitas BSI itu lulusan tahun 2012. Karena abang saya juga, dia menginspirasi saya untuk melanjutkan pendidikan saya. Oke, pasti kan ada nih saat-saat dimana merasa moodnya jelek. Lalu bagaimana cara kalian mengatasinya? Kalau ngomongin mood jelek, biasanya kayak sering kan banyak tekanan gitu dari pekerjaan gitu ya. Jadi aku butuh me time yang benar-benar kayak malam itu bangun langsung mandi pakai air hangat, terus bersih-bersih, habis itu tidur. Terus biasanya aku matiin ini HP, kalau nggak pakai mode pesawat. Jadi kan kita benar-benar relaksin otak, terus tidur, benar-benar nggak mikirin pekerjaan dan tugas-tugas kuliah gitu sih. Kalau saya pribadi, saya biasanya kalau misalnya mood saya jelek, saya bakal menghabiskan waktu saya untuk menghabiskan waktu dengan menyibukkan diri biasanya saya. Terus setelahnya biasanya kalau setelah selesai dengan kesibukan saya sendiri, saya bakalan capek dan bakal merasa ingin tidur. Jadi saya merasa pas besoknya saya merasa relax lebih nyaman dari sebelumnya. Kalian luar biasa ya, bisa mengimbangi antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan juga pendidikan. Apa yang ingin Anda tunjukkan kepada teman-teman penonton semua untuk meyakinkan mereka kalau kita bisa melakukan keduanya antara kuliah dan bekerja? Oke, jadi saya sebenarnya sudah bekerja jauh sebelum kuliah. Dulu saya pertama kali kerja di Ivy Restoran itu sebagai kasir. Terus lalu dapat promosi menjadi supervisor, lalu menjadi asisten manajer seperti yang sekarang. Itu membuktikan bahwa memang saya ini memang ingin mengetahui banyak hal. Dengan kegigihan saya, dengan kerja keras saya, akhirnya saya bisa mencapai level yang sekarang. Dan dari pekerjaan itu saya bisa membiayai hidup saya di Jakarta karena saya merantau. Saya masih bisa kirim orang tua, terus masih bantu-bantu adik saya masih SMA di Jawa, terus masih bisa traveling, masih bisa hangout. Terus kalau dari segi pendidikan, awalnya saya pikir ini akan sulit banget karena bekerja dan juga kuliah dengan bersamaan, otomatis akan kayak gimana ya sulitnya gitu kan, aku mikirnya. Tapi ternyata pas dijalanin dan memang kita mau belajar itu ternyata nggak usaha itu nggak betul. Iya, dari situ semester 1 itu kemarin saya dapat IPK 4 itu, dan bersama Universitas BSI itu membuat saya mengenal banyak teman, terus banyak ilmu pastinya, dan banyak wawasan. Kalau saya sudah bekerja di Pizza Hut Delivery itu selama 6 tahun. Saya bekerja dari saya lulus SMA, saya sudah bekerja di PHD, dan itu dari walaupun saya hanya seorang part-timer, saya juga bisa berprestasi sebagai order taker dan koki terbaik.
Dan jangan salah juga, walaupun part-timer kita juga punya bonus biasanya. Dari bonus itulah saya bisa membeli motor sebagai hasil dari hasil kerja saya. Setelah saya menabung untuk membeli motor, saya juga setelahnya saya bisa menabung untuk kuliah. Karena kuliah itu sangat penting, jadi saya sangat merasa senang jika ada hari-hari di mana saya harus berkuliah. Dan saya juga ingin sekali berprestasi bersama Universitas Bina Sarana Informatika. Lalu siapa sih support system kalian? Di tengah kesibukan ini pasti kan butuh seseorang yang dijadikan support system untuk mengimbangi kegiatan work, life, and education. Jadi support system saya itu sebenarnya diri saya sendiri ya. Ini agak aneh mungkin kedengarannya, tapi memang selama ini kayak saya jalanin kadang bercermin gitu, dan saya bilang sama diri saya sendiri, ini kamu harus semangat, kamu harus maju, dan jangan pantang menyerah. Itu yang selalu saya motivasi untuk diri saya sendiri gitu. Tapi pastinya dari dukungan orang tua, teman-teman terdekat juga, itu juga sangat mempengaruhi sih. Kalau saya, support system saya itu pastinya orang tua saya. Saya merasa saya harus membuat orang tua saya bangga, dan saya harus percaya diri juga bahwa saya bisa melakukan itu semua. Pacar. Wah, banyak banget ya motivasi yang bisa kita ambil dalam antara kehidupan, pekerjaan, dan juga kehidupan sosial. Tapi sayangnya waktu kita cukup sampai di sini. Makasih buat Kak Eni dan Anissa. Iya. Oke, baik semuanya. Kita akhiri acara Time Zone Show sampai di sini. Kedepannya kami akan menampilkan narasumber yang bisa menginspirasi kita semua. Saya Irene. Dan saya Adelia. Kami dan para kru pamit undur diri. Jangan lupa saksikan kami terus di acara Time Zone Show. It's my baby, it's my love. Touching you slowly, love how you hold me. I was a player, that was the only